Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang pengembangan game dasar. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang UI atau tampilan. Di sini eh, biasanya UI ini digunakan untuk menampilkan menu, memasukkan nama, mengganti teks, terus menekan tombol dan sebagainya. Dan juga untuk slider ini ya. Untuk memasukkan teks, kemudian input feed, kemudian button ya. Ini kita masuk ke sini, kemudian UI. Nah, ini kita masukkan. Kalau Anda ingin tulisannya lebih bervariatif, Anda gunakan TextMesh Pro di sini. Ya. Kalau Anda pakai yang cara biasa ya pakai teks, dan yang tidak menggunakan TextMesh Pro. Ya, kemudian nanti otomatis akan muncul kanvas. Artinya semua yang Anda masukkan di sini akan masuk ke dalam kelompoknya kanvas ini ya. Seperti ini. Ini otomatis. Kemudian Anda jangan kaget, ini kalau gambar atau aset biasa yang kita pakai, misalnya seperti ini, kita ambil misalnya ya satu saja, misalnya kita kita masukkan ke sini. Nah, dia itu ada di sini, kecil. Kita klik aja. Di pojok sini. Kita cek. Oh, ini ya, pasti di sini. Tapi untuk penempatiannya dia berbeda ya. Kalau untuk gambar itu kecil, sedangkan untuk tulisan-tulisan ini ada di sebelah sini. Ya, oh ya. Tapi Anda nggak perlu menycroll mouse terus-menerus. Cukup Anda ingin masuk kemana, misalnya salah satu ke teks misalnya, double klik aja. Nah, ini sudah masuk ke sini. Kalau mau ke gambar lagi, masuk ke sini ya. Jadi itu seperti itu. Nah, di sini saya akan memasukkan teks Max Pro. Nah, di sini. Kemudian kok bisa tulisan nama ente? Nah, di sini kita rubah nama ente. Nah, di sini. Kalau ini tidak dirubah, semuanya akan menjadi new text seperti itu. Kemudian ini enter text. Ini kita tidak menampilkan tulisan apa-apa. Atau kalau Anda ingin memasukkan, masukkan teks itu ya. Masukkan. Ya. Nanti coba kita jalankan. Ya, ini tapi akan seolah-olah bentrok ya. Jadi sebaiknya kita buat menjadi seperti tadi. Tidak dimasukkan tulisannya itu ya. Itu ya. Supaya nggak tabrakan dengan tulisan yang ingin kita masukkan ya. Ini bisa kita lihat ya, seperti itu. Kemudian untuk button kita masukkan
UI button. Ya, ini juga sama. Kemudian ini adalah slider UI, kemudian slider ya, langsung dimasukkan. Seperti itu aja. Kemudian di sini sudah kita rubah ya tadi ya. Nah, ini nama ente. Nah, kemudian kita ingin membuat button untuk apabila ini diklik, ini nama berubah menjadi jenengmu ya. Jenengmu itu bahasa Jawa artinya namamu, nama ente. Kalau ini dirubah ditekan, ini namanya di sini akan ditambah dengan bin Kudori, artinya anaknya Pak Kudori. Gimana caranya? Nah, gini di sini ada di sini saya membuat script. Caranya sama seperti biasa, kita seperti ini ya. Itu kemudian kita ke sini untuk cobalah. Untuk ini jangan lupa, oke, saudara-saudara, ini untuk tambahan untuk UI ini ditambahkan ini, dua ini ya. Unity engine.ui sama using TM-Pro. Kalau TM-Pro ini untuk tulisan yang bisa lebih variatif, kalau UI ini untuk base-nya, untuk dasarnya dari UI. Jadi kayak slider itu menggunakan UI. Nah, di sini kita melihat variabel di sini kita buat public supaya bisa masuk ke inspektor. Untuk teks yang teks-teks tersebut, maksudnya yang tulisan yang ini adalah teks ya. Ini teks, ini input field, ini button, ini slider. Berarti ini adalah Text Mix Pro ya, TM Pro. TM Pro ya. Dan ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Ini berbasis yang ini, yang ada Text Mesh Pro ya. Kalau kita hanya menggunakan ini saja, kita langsung maaf, langsung ke teks. Tapi kita di sini mau Text Mesh Pro GUI ya. Kita cek di sini ya. Nah ini input fieldnya saya beri nama objek jawaban, sedangkan untuk Text Mesh Pro juga-nya saya buat beri nama objek tulisan. Kemudian kita membuat sebuah function untuk agar bisa digunakan oleh tombol tertentu. Nah, di sini saya membuat public void ya. Ini awalnya harus seperti ini supaya bisa dikenali oleh semua program. Kemudian tekan tombol. Ya, ini namanya bebas kalau yang ini. Tekan button, tekan tombol atau pencet tombol terserah ya. Kemudian tulisan kan ini ya, tulisan tulisan .text artinya teks dari objek tulisan akan menjadi jenengmu ya. Sedangkan kalau di sini misalnya namanya dimasukkan Alex. Nah, Alex nanti akan jadi Alex plus bin Kudori. Jadi nanti Alex bin Kudori. Jadi Alex anak Pak Kudori. Ini hanya aja, tambahan saja ya. Jadi untuk mengecek bisa nggak dirubah. Nah di sini Anda lihat ya, ada dua function, yaitu tekan tombol dan tombol jawaban. Kemudian kita balik ke sini, sudah kita simpan. Kemudian script yang kita masukkan tadi
kita tarik ke kanvas, bukan ke sini, bukan kemana-mana, langsung ke kanvas. Nanti supaya bisa didistribusikan ke mana-mana fungsi-fungsi yang dibuat. Ya, ini bisa ditarik ke sini ya kan. Nah, ini bisa ya. Kita cek di sini kanvas. Nah, ini ada ya. Tuh ya. Tulisan adalah ini. Kita tarik seret ke sini. Kemudian jawaban input field tarik ke sini. Jadi ini adalah ini ya. Ini kita tarik sini, itu bisa ya. Dan ini juga kita tarik sini. Oke, bisa. Kemudian tombol pertama akan memanggil apa tadi? Akan memanggil tombol tekan, sedangkan yang sebelah sini akan memanggil tombol jawaban. Oke, kita tarik, kita lihat. Kita sekarang ke button, ya, button. Lalu kita lihat di sini ada runtime. Nah, di sini kita pilih kanvas, Bapak Ibu, ya. Di sini, ini biasanya ke sini dulu di biasanya. Kalau kita ke sini, lalu ke kanvas. Ingat ke kanvasnya ya. Kanvas. Oke, sudah kita klik. Lalu kita pilih di sini. Kan tadi skripnya nama cobalah ya, yang ada tombol coba tombol dan coba jawaban ya. Cobalah di sini, klik, lalu kita tekan tombol. Nah, ini di sini. Klik. Nah, ini akan masuk ke sini. Ini juga sama. Ke sini kita klik, lalu kita pilih scene ya, lalu pilih kanvas. Nanti kalau sudah kita milih yang cobalah, tapi yang tombol jawaban. Oke, kita coba sekarang. Nah, misalnya ini ya, namanya Alex. Kita klik, ini akan merubah jadi jenengmu. Klik, nah jenengmu Alex. Nah, ini Alex akan ditambah bin Kudori lewat button ini. Alex bin Kudori. Alex anak Pak Kudori. Nah, ini adalah dasar-dasar dari UI yang sementara. Kemudian kita bisa juga ini membuat slider seperti ini. Biasanya kan digunakan untuk macam-macam ya, misalnya untuk memutar apa namanya bagian tank, memutar roda, memutar apalah terserah arah apa namanya arah pemain. Nah, ini ada di mana? Ini kita buat namanya script prioritas. Ini prioritas. Kemudian prioritas ini kita klik. Nah, ini sama. Jangan lupa ini. Oh ya, untuk apa namanya? Untuk cobalah ini scriptnya seperti ini. Ya. Dan kita ini ada seperti ini, pendek. Anda kalau misalnya ini jadi video, Anda bisa skip nanti supaya bisa diketik ya. Kemudian untuk prioritas, ini juga pendek. Ini hanya untuk apa namanya membuat slidernya tadi bisa berkomunikasi dengan teks ya. Nah, ini seperti ini jangan lupa. Using Unity Engine.ui sama using TM Pro ini jangan lupa. Kemudian void start, di startnya adalah ini yang agak baru di sini sliderku, ini kan sliderku public slider ya, slider objeknya sliderku, kemudian public text pro UI.
TextMax Pro GUI, teks skala. Kemudian di sini ada yang perlu kita tambahkan, yaitu untuk membaca apakah ada perubahan pada slidernya. Jika ada, maka kita lakukan program seperti ini. Jadi sliderku dot ini, kalau ini paten ya, nggak bisa berubah. Yang bisa berubah adalah objeknya saja. Kemudian on value change, jika ada perubahan maka lakukan apa. Berdasarkan yang dijadikan patokan adalah angka. Ini bebas ya, mau bilangan, angka, atau V atau apa. Kemudian ada tanda ini sama dengan tanda lebih besar. Kemudian kurung kurawal, lalu teks skala dot text, kan ini adalah teks ya. Kemudian sama dengan angka toString, formatnya adalah 0,00 petik. Ini artinya yang dimasukkan adalah string ke dalam ini yang akan dimasukkan ke dalam apa namanya, tampilannya ya. Jadi dia itu angka tapi tampilnya ini string supaya bisa ditampilkan ya. Seperti ini. Cukup seperti itu. Ini lalu kita balik ke sini. Untuk prioritas kita masukkan ke dalam slider. Nah, jadi ini slidernya tarik ke sini bisa. Atau kita mau pakai yang versi kanvas ya, berarti ini diletakkan di kanvas juga. Nanti kanvasnya ada dua program, cobalah dan prioritas. Cuma di sini kita hanya menggunakan untuk slidernya saja. Jadi ini ada slider, ini kita tarik ke sini ya. Tuh ya, bisa ya. Kemudian untuk skalanya kita tarik ini ke sini ya. Setelah itu bisa dicoba saudara-saudara. Oh ya, ada kelupaan sebentar. Nah, ini bisa berubah angka-angkanya. Misalnya kalau lingkaran berputar 360 derajat, nah ini bisa diganti 0 sampai 360 itu ada di mana? Sebentar, ini slider, lalu kita masuk ke sini. Ini nilai minimal value adalah 0, max value adalah 100. Ya, jadi ini bisa apa namanya, dirubah-rubah sesuai dengan keperluan. Ya, itu ya. Oke, itu saja sementara dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.